Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى في آية أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. صدق الله وصدق رسوله. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustazana akhina fillah Ustaz Haji Ahmad Hafizin, Ustaz Yulianto, Ustaz Yulian Murdianto, pengurus Masjidul Islam, dan seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah panjang umur yang barakah, sehat yang barakah, dan selalu diberikan Allah Ta'ala nikmat lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita dengan nikmat yang diberikan Allah itu akan selalu ditambah oleh Allah nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga kita senantiasa istiqamah, selalu berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan selawat tersebut kita akan mendapatkan syafaatul uzma di ulil hari nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita buka pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga meningkatkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bicara tentang salat,
Sebelum kita masuk pada kajian kita, sedikit kita bicara tentang sholawat. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak bersalawat, perbanyak dan perbanyak, siang malam bersalawat, sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pernah saya kemukakan di sini atau entah di tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 pertanyaan. Tapi satu di antara 6 itu tidak bisa dijawab oleh Rasulullah. Dan 5 bisa dijawab. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, langit ini milik siapa?" Rasulullah jawab, milik Allah. Satu. Kedua, pertanyaannya, dunia ini milik siapa ya Rasulullah? Milikmu, milik Allah. Pertanyaan ketiga, surga itu milik siapa ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, milik Allah. Kemudian arsy itu milik siapa? Allah. Sudah berapa? 4 pertanyaannya. Yang kelima, engkau itu ya Rasulullah milik siapa? Dijawab Rasulullah, milikmu ya Allah. Lalu pertanyaan ke-6, kata Allah, lalu aku ini milik siapa ya Rasulullah? Rasulullah terdiam, tidak bisa jawab. Dia sujud memohon kepada Allah agar supaya jawaban itu Allah yang jawab. Lalu Allah sendiri yang jawab. Pertanyaannya tadi apa? Aku ini, kata Allah, milik siapa ya Rasulullah? Jawabannya kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, silakan. Milik orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Milik orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 nilainya. Itu jawaban yang tepat. Allah yang jawab, ketika itu ketika Rasulullah terdiam, sujud tidak bisa jawab, Allah yang jelaskan. Aku ini milik orang-orang yang senantiasa berselawat kepadamu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu hebatnya salat. Begitu tinggi nilai salat. Lalu dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah jalan-jalan bersama Sayyidina Ali ke kebun kurma. Kebun kurma ketika itu sedang berbuah, sedang matang. Rasulullah bersama Sayyidina Ali sampai di situ, lalu datang seekor lebah mendekat kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kami undang Rasulullah bersama Sayyidina Ali untuk mengambil madu di sebelah sana, kami sediakan. Rasulullah menjawab, baik, terima kasih. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, tadi barusan lebah mengatakan bahwa kita diundang untuk mengambil madu. Silakan diambil di sebelah sana.
Tapi kata Rasulullah, wahai Lebah, aku ingin bertanya, kalian mengisap bunga, itu bunga kebanyakan pahit, enggak manis. Tapi kenapa madunya itu manis? Pertanyaan Rasulullah kepada Lebah. Lebah itu menjawab, ya Rasulullah, sebelum kami mengisap bunga-bunga tersebut, kami berselawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Maka madu itu manis. Subhanallah, begitu hebatnya sholat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita gemar bersolawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Saya yakin dan percaya semua kita, laki perempuan, tua muda, kaya atau miskin, siapapun dia, pasti dia menginginkan keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Iya atau tidak? Iya. Ini pernah saya bahas pada kesempatan yang lalu, sudah lama, tapi saya kaji kembali. Mudah-mudahan dengan kajian kembali ini akan menambah pemahaman kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin beruntung dunia dan akhirat, maka ada 3 solusi yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Apa 3 tersebut? Pertama, tinggalkan dunia sebelum engkau ditinggalkan oleh dunia. Paham? Paham? Tinggalkan dunia sebelum engkau ditinggalkan oleh dunia. Yang kedua, bangunlah kuburan sebelum engkau masuk ke dalam kuburan itu. Bisa tidak bangun kuburan? Ini istilah, bukan arti yang sebenarnya. Ketiga, carilah ridha Allah Subhanahu Wa Taala sebelum engkau ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan hidup beruntung dunia dan akhirat. Pertama apa tadi? Tinggalkan dunia sebelum engkau ditinggalkan oleh dunia. Kita ini akan ditinggalkan dunia atau kita yang meninggalkan dunia? Kita yang akan meninggalkan dunia. Maka oleh karena itu, mari kita buka ayatnya di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di situ. Silakan dibuka. Al-Qasas surat ke-28
ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari sama-sama kita baca ayatnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah Fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Wabtaghi artinya carilah. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat itu dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang telah diberikan Allah kepada kita? Banyak. Tidak ambil kelompoknya saja. Allah telah beri kita ilmu. Cari kebahagiaan akhirat dengan ilmu yang kita miliki. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Cari kebahagiaan akhirat itu dengan harta yang kita miliki. Kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan, jabatan. Cari kebahagiaan akhirat dengan jabatan yang kita miliki. Jangan kita sia-siakan ilmu yang kita miliki. Jangan kita sia-siakan harta yang kita miliki. Jangan kita sia-siakan jabatan yang kita miliki. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dengan ilmu kita bahagia, dengan harta kita bahagia, dengan jabatan kita bahagia, dunia dan akhirat. Maka Allah tegas mengatakan, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bahagiamu, kebahagiaan di dunia. Di dalam ayat ini Allah tegas mengatakan apa? Dengan ilmu, mari kita gapai kebahagiaan akhirat itu. Dengan harta, jangan pelit. Berinfak di jalan Allah, bersedekah, membantu orang-orang yang lemah. Untuk apa itu? Untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Dengan jabatan, jangan sia-siakan jabatan kita. Sekecil apapun jabatan kita cari agar supaya kita bahagia di akhirat Tuhan. Tidak hanya jabatan di pemerintahan, kita punya jabatan di masjid sebagai ketua masjid. Bagaimana supaya kita menggapai kebahagiaan akhirat? Dengan ketua di masjid, dengan marbot di masjid, bagaimana supaya kita menggapai kebahagiaan akhirat? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adalah bangunlah kuburan sebelum engkau masuk ke dalam kuburan. Mari kita baca ayat dulu. Silakan dibaca, dibuka. Surah Al-Munafiqun
ayat 9, ayat 10. Sudah ketemu? Ya, kita baca. Al-Munafiqun ayat 9 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 dan 10, Allah berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Alha yulhi, janganlah hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu, melupakan kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah berfirman dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dan berbanyak-banyak itu akan melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alha yulhi. Dalam ayat ini Allah katakan apa? Dan surah Al-Munafiqun ini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Apa maksudnya dzikrillah di sini? Dari beribadah. Bukan sekedar zikir, zikir termasuk ibadah. Tapi dzikrillah di sini dalam arti yang luas, artinya adalah ibadah. Jangan kita punya harta, punya anak, tapi dengan harta dan anak itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin beruntung hidup kita di dunia dan beruntung juga di akhirat, bangunlah kuburan sebelum kita masuk ke dalam kuburan itu. Artinya apa? Bangun amal soleh. Perbanyak amal soleh. Jangan kita sia-siakan waktu hidup kita sebentar. Apalagi kita yang sudah berumur 50, 60, 70. Ya atau tidak? Yang berumur 60, 70 sebentar lagi. Tapi tidak untuk kemungkinan yang berumur 40, 50 juga sebentar lagi, bahkan duluan. Maka oleh karena itu, bagaimana mengatasinya? Menyikapinya? Mari kita bangun amal soleh. Kita pergunakan waktu yang sebaik-baiknya dalam hidup ini untuk apa? Mempersiapkan amal-amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya kita bawa ketika kita pulang ke rahmatullah, apa yang kita bawa? Hanya satu, amal soleh, iman dan amal soleh nyatu di situ. Ketika kita diantar ke kuburan, yang mengantar kita keluarga, yang mengantar kita harta, duanya pulang. Dan satu yang tidak pulang mengantar kita sampai ke alam barzakh. Apa itu? Amal soleh. Maka istilahnya bangunlah kuburan sebelum kita masuk ke dalam kuburan. Bangunlah amal soleh sebanyak-banyaknya, sekecil apapun amal soleh itu. Contohnya apa? Senyum. Senyum amal soleh atau bukan? Senyum amal soleh. Kita senyum kepada saudara kita, tabassumuka wajhi akhika, itu adalah sedekah. Jangan cepat ketemu saudara. Katanya sholat di masjid, pulang dari masjid, ketemu teman saudara satu masjid, cepat. Seharusnya apa? Baligh assalam, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salah satu apa? Salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dan itu termasuk amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin hidup kita beruntung dunia dan akhirat, carilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita ketemu dengan Allah. Semua kita pasti ketemu dengan Allah. Tidak ada yang tidak ketemu dengan Allah. Tapi pertemuan itu ada yang pertemuan menyenangkan, ada yang pertemuan yang tidak menyenangkan. Maka doanya apa? Allahumma al-khairu umrina akhirahu wa akhiru a'malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma nalqaka fi ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca itu Bapak Ibu, doanya. Ibadah, doa itu adalah mukhul ibadah. Mari kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi. Silakan dibuka surah Al-Kahfi ayat 110. Surah Al-Kahfi surah ke-18. Sudah ketemu? Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yushrik ibadati rabbih ahada. Jelas gamblang sekali Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110.
Apa kata Allah? Kalau kita ingin hidup kita dunia akhirat beruntung, carilah ridha Allah. Sebelum kita ketemu dengan Allah, dalam ayatnya Allah katakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Lalu di akhir ayatnya Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka siapa saja yang berharap ingin ketemu dengan Allah, tapi sudah pasti kita akan ketemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Itu syaratnya. Falyamal amalan sholih. Laksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Amal soleh dengan syarat. Apa kata Allah dalam ayatnya? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kita mensyirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekecil apapun, baik itu syirik khafi ataupun syirik jali. Kita beramal soleh banyak, bagus, tapi kita menyekutukan Allah, na'udzubillah. Semua amal soleh kita sia-sia. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga iman, kita jaga Islam yang ada di dada kita. Kita kokohkan. Jangan sampai kita sudah melaksanakan amal-amal soleh yang begitu banyak sejak kita berumur 14 tahun, 15 tahun, sampai saat ini setua ini, ternyata kita melakukan kesyirikan, perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal-amal soleh kita sia-sia. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jaga iman. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Saya akan bertanya dengan hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah tidak Bapak Ibu melihat Allah? Pernah? Tak pernah kan? Tidak pernah, bukan belum. Tidak pernah. Pertanyaan kedua, pernahkah kita melihat Allah tersenyum? Pernahkah kita melihat Allah tersenyum? Tidak pernah, tapi kita tahu caranya. Subhanallah. Tahu caranya. Kalau kita ingin tahu Allah tersenyum dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Wa bil walidaini ihsana. Di sana di ayat ini Allah tidak mengatakan wa ilal walidaini, tidak. Allah tidak mengatakan hatta walidaini, tapi wa bil walidaini. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbakti dan harus menyenangkan kedua orang tua. Ketika kita memberi orang tua, melebihi kadar yang sudah ditentukan. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, kalau kita ingin melihat Allah tersenyum dengan kita, maka senangkan orang tua. Baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah
meninggal. Ketika hidup, senangkan orang tua kita dengan apa? Bicara dengan pembicaraan yang menyenangkan. Berilah orang tua kita dengan pemberian yang menyenangkan. Ketika orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah, doakan orang tua kita dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu orang tua kita ridho, senang, dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum kepada kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال يكرم وقال الرحيم عبد الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا يا الله ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا أو محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.